Jiro adalah seorang anak laki-laki biasa yang tinggal di Jepang modern. Namun, suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya bisa berbicara dengan hewan, dan sejak saat itu hidupnya tidak pernah sama lagi. Saat masih duduk di sekolah dasar, Jiro sering berkelahi dengan anak-anak yang suka mengganggunya. Mereka menganggap Jiro aneh. Namun, Jiro bukan tipe orang yang mudah menyerah, jadi ia selalu melawan mereka hampir setiap hari. Suatu hari, setelah pulang dari perkelahian di sekolah, Jiro duduk di samping anjing peliharaannya, Nahai. Anjing itu bertanya dengan ramah apakah Jiro berkelahi lagi. Jiro menjawab bahwa anak-anak di sekolah selalu memanggilnya aneh, jadi ia tidak punya pilihan selain melawan mereka. Nahai lalu berkata dengan tenang bahwa Jiro tidak perlu terlalu memikirkan perkataan mereka. Suatu hari nanti, Jiro akan menyadari betapa luar biasanya kekuatan yang ia miliki. Beberapa tahun berlalu, dan Jiro kini sudah menjadi pria muda yang gagah. Namun, ada satu hal yang tidak berubah sama sekali, ia masih sering terlibat dalam perkelahian tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, Jiro bertemu 3 berandal SMA di bawah sebuah jembatan. Mereka memperingatkannya bahwa senior mereka adalah kepala Liga Iblis. Namun, Jiro sama sekali tidak terganggu. Sambil mengorek hidung, ia berkata bahwa dirinya tidak peduli dan menganggap senior mereka hanya seorang brengsek. Mendengar itu, para berandal tersebut marah dan mencoba memukul Jiro. Namun, Jiro terlalu cepat. Ia dengan mudah menghindari pukulan itu, lalu menendang salah satu dari mereka hingga jatuh ke sungai. 2 anak laki-laki lainnya mulai ketakutan dan bertanya-tanya gerakan ninja macam apa yang baru saja Jiro gunakan. Tapi Jiro bukan orang yang mudah mundur. Ia malah mulai menggoda mereka dan memancing mereka untuk berkelahi. Keduanya akhirnya menyerang Jiro bersama-sama. Namun, mereka sama sekali bukan tandingannya. Jiro dengan mudah mengalahkan mereka hingga ketiganya lari ketakutan dalam keadaan basah kuyup. Tiba-tiba, Jiro mendengar suara dari belakang yang berterima kasih atas bantuannya. Saat berbalik, ia melihat seekor gagak dan seekor kucing menghampirinya. Kucing itu kembali berterima kasih dan mengatakan bahwa para preman tersebut akhir-akhir ini sering membuat masalah bagi mereka. Namun, kucing itu juga mengkhawatirkan Jiro karena para preman tersebut mungkin akan membalas dendam. Jiro meminta mereka untuk tidak khawatir karena ia tahu cara menghadapi masalah seperti ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Jiro pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mendapati ayahnya sudah menunggunya. Ayahnya langsung tahu bahwa Jiro baru saja berkelahi lagi. Ia pun memarahinya, mengatakan bahwa dirinya tidak mengajari Jiro seni ninja hanya agar Jiro bertingkah seperti berandal dan memukuli orang lain. Jiro yang kesal langsung membalas, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang peduli dengan ninja dan mempelajari seni ninja hanya membuang-buang waktu. Hal ini membuat ayahnya semakin marah. Ia melemparkan beberapa duri ke arah Jiro, tetapi Jiro dengan cepat menghindarinya. Ayahnya kemudian mengeluarkan sebuah katana dan menjelaskan bahwa pedang itu adalah pusaka keluarga yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Edo. Konon, keluarga mereka menerima pedang tersebut langsung dari seorang shogun sebagai penghargaan atas keberanian mereka di medan perang. Ayahnya menyuruh Jiro untuk bersikap lebih dewasa karena dialah yang akan meneruskan garis keturunan keluarga. Namun, Jiro malah menyeringai dan mengatakan bahwa pedang itu mungkin hanya tiruan yang tidak berbahaya. Mendengar itu, ayahnya semakin marah dan langsung menghunus pedang tersebut untuk menunjukkan kepada Jiro bahwa pedang itu benar-benar asli. Jiro pun langsung berlari sambil memohon maaf. Setelah semuanya selesai, ayahnya memaksa Jiro untuk membersihkan kekacauan yang ada. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rapat dewan kota dan tidak akan pulang sampai larut malam. Karena itu, Jiro harus mengunci pintu sebelum tidur. Jiro bergumam bahwa dirinya bukan anak kecil lagi. Namun, tiba-tiba burung gagak yang sebelumnya ia temui muncul kembali dan berteriak bahwa mereka sedang dalam keadaan darurat. Burung itu mengatakan bahwa ada seekor kucing di hutan yang berada dalam kondisi sangat parah. Ia pun segera membawa Jiro melewati hutan. Sesampainya di sana, Jiro menemukan kucing tersebut tergeletak di tanah dalam genangan darah. Ia menyadari bahwa kucing itu masih hidup dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jiro memanggil kucing itu untuk memastikan bahwa ia masih hidup. Tiba-tiba, sesuatu terasa berubah di dalam jiwa kucing tersebut, seolah-olah ada makhluk iblis yang baru saja terbangun. Jiro kemudian membawa kucing itu pulang dan merawatnya. Perlahan, kondisi kucing tersebut mulai membaik hingga akhirnya ia membuka matanya. Jiro masuk ke kamar sambil membawa makanan kucing. Ia melihat bahwa kucing itu sudah melewati masa kritis dan seharusnya baik-baik saja. Jiro lalu bertanya siapa nama kucing itu. Menurutnya, bahkan hewan liar pun pasti memiliki nama. Kucing itu menjawab dengan sinis bahwa sekalipun ia memberitahu namanya, manusia terlalu bodoh untuk memahami bahasa hewan. Namun, kucing itu tidak tahu bahwa Jiro sebenarnya bisa memahami bahasa mereka. Menyadari hal tersebut, kucing itu langsung ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia bahkan menolak untuk keluar. Jiro mencoba membujuknya. Ia mengatakan bahwa kucing itu mungkin sedang terkejut, tetapi tidak perlu khawatir karena Jiro sama sekali tidak berniat menyakitinya. Kucing itu kemudian merasakan adanya energi spiritual di sekitar Jiro. Namun, anehnya, ia tidak menemukan apapun. Menurutnya, Jiro hanyalah manusia biasa. Ia pun bingung bagaimana mungkin manusia biasa bisa memahami bahasa hewan. Jiro akhirnya memutuskan untuk mencoba cara lain. Ia mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu makanan kucing. Tidak butuh waktu lama,
kucing itu akhirnya keluar dari bawah tempat tidur dan langsung melahap makanan tersebut. Sementara itu, Jiro hanya duduk di sampingnya dengan puas. Setelah selesai makan, kucing itu menatap Jiro dan mengatakan bahwa dirinya bukan kucing biasa, melainkan makhluk abadi bernama Rago. Makhluk seperti mereka juga dikenal sebagai Monoke. Jiro kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan kucing itu. Rago kemudian menjelaskan bahwa Monoke adalah makhluk ajaib yang bisa berubah menjadi manusia atau hewan sesuka hati. Kebanyakan manusia tidak mengetahui keberadaan mereka. Sebagian Monoke hidup di tengah-tengah manusia, sementara yang lainnya memilih tinggal sendirian di pegunungan atau hutan. Jiro kemudian bertanya bagaimana Rago bisa terluka separah itu. Rago menjawab bahwa dirinya diserang oleh Monoke lain. Jiro kembali bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Rago mengaku bahwa ia sendiri tidak begitu tahu. Ia hanya ingat bahwa dirinya tertidur sangat lama. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya dikelilingi banyak orang. Mereka meminta bantuan Rago, tetapi ia menolak. Akibatnya, mereka mengeroyok dan memukulinya sampai hampir mati. Jiro heran dan bertanya mengapa Rago tidak mau membantu mereka, padahal mereka sama-sama Monoke. Rago menjawab bahwa ia membenci makhluk seperti mereka. Menurutnya, mereka hanyalah parasit yang menyembunyikan kelemahan dengan berlindung di balik makhluk yang lebih kuat. Mendengar itu, Jiro merasa iba. Rago kemudian mengatakan bahwa Jiro mungkin tidak akan mempercayai ceritanya, dan itu tidak masalah baginya. Jiro mengakui bahwa semua ini memang tidak masuk akal baginya. Namun, bukan berarti ia tidak percaya pada Rago. Ia sendiri bisa berbicara dengan hewan, yang sudah cukup aneh. Jadi, baginya, keberadaan makhluk seaneh Monoke bukanlah sesuatu yang mustahil. Malam itu, Jiro memandikan Rago sampai bersih. Ia kemudian menyadari bahwa semua luka Rago sudah sembuh sepenuhnya. Jiro akhirnya yakin bahwa Rago bukan kucing biasa. Sebelumnya, ia hanya mengira Rago sedang mengigau seperti orang yang sekarat. Jiro kemudian mengatakan bahwa Rago mengingatkannya pada anjing lamanya, Nahai. Meski begitu, kepribadian mereka sangat berbeda karena Nahai adalah anjing yang sangat baik. Jiro bercerita bahwa dulu ia sering diganggu dan pulang ke rumah dengan banyak luka serta lecet. Saat itu, Nahai selalu memintanya untuk membantunya mandi. Setiap kali memandikan Nahai, Jiro bisa melupakan semua kejadian buruk sepanjang hari dan merasa tenang kembali. Malam semakin larut, dan Jiro akhirnya pergi tidur. Sekitar tengah malam, Rago naik ke jendela dan mengucapkan selamat tinggal kepada Jiro. Ia mengatakan bahwa dirinya berutang budi karena Jiro telah menyelamatkan nyawanya. Namun, sekarang ia harus pergi. Rago melompat turun dari jendela. Ia menyadari bahwa meskipun lukanya sudah sembuh, tubuhnya masih belum sekuat sebelumnya. Namun, sebelum sempat pergi, Jiro tiba-tiba muncul di belakangnya sambil menguap dan bertanya kemana Rago akan pergi. Rago langsung terkejut dan bertanya bagaimana Jiro bisa turun secepat itu. Jiro tidak terlalu peduli untuk menjawab. Ia malah bertanya mengapa Rago ingin pergi dalam kondisi seperti itu. Rago mengatakan bahwa itu bukan urusan Jiro. Jiro kemudian menjawab bahwa dialah yang telah menyelamatkan Rago. Rago menjawab bahwa ia tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Jiro melakukan semuanya atas kemauannya sendiri, dan Rago juga tidak keberatan jika harus mati di hutan. Jiro bertanya mengapa Rago berkata begitu, tetapi Rago kembali mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Jiro marah dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Rago pergi sebelum mendapatkan jawaban. Namun, Rago justru semakin marah. Ia berbalik dengan energi iblis yang meluap dan menyuruh Jiro diam lalu kembali tidur, sebelum menjadikan tenggorokannya sebagai tempat menggaruk. Rago mengingatkan Jiro bahwa dirinya adalah Monoke, hantu pemakan manusia, jadi Jiro sebaiknya segera menjauh darinya. Jiro terkejut mendengarnya. Tepat saat itu, suara lain menyela mereka. Jiro berbalik dan melihat seorang pria besar berdiri di halaman. Ia bertanya apakah pria itu suka masuk ke rumah orang tanpa diundang. Pria itu menyuruh Jiro diam karena ia akan segera dimangsa. Ia lalu mengubah lengannya menjadi lengan iblis dan mencoba membelah Jiro menjadi dua. Namun, Rago menendang Jiro menjauh lalu berlari ke hutan. Monoke besar itu langsung mengejarnya. Jiro terlalu terkejut untuk bergerak. Sementara itu, Rago berusaha sekuat tenaga melarikan diri. Ia tahu bahwa ia harus menjauh, tetapi karena luka-lukanya, kondisinya masih belum pulih. Monoke besar itu berhasil menangkap Rago di udara dan membantingnya ke tanah. Ia menertawakan Rago dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu terkesan dengan legenda bintang malapetaka itu. Rago menyuruhnya pergi dengan tenang karena ia tidak ingin membunuh sesama Monoke. Namun, Rago semakin marah dan energi iblis mulai meledak dari tubuhnya. Ia mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan kekuatannya. Jadi, jika mereka bersedia membayarnya dengan nyawa, mereka dipersilakan untuk membawanya kembali. Kedua Monoke itu bersiap bertarung. Tepat saat mereka hendak bentrok, Jiro tiba-tiba muncul dengan pedangnya dan menebas lengan pria itu hingga ia mundur sambil berdarah. Rago terkejut dan bertanya apakah Jiro ingin mati. Ia menyuruh Jiro untuk lari. Namun, Jiro mengatakan bahwa jika Rago mati sekarang, semua yang telah ia lakukan untuk menyelamatkannya akan sia-sia. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Rago dengan marah menyuruh Jiro pergi karena ini bukan perkelahian jalanan antar anak-anak. Namun, semuanya sudah terlambat. Iblis raksasa itu marah dan berubah menjadi monster aneh yang menyerupai Bigfoot. Monster itu heran karena Jiro sama sekali tidak terpengaruh oleh ukurannya yang besar maupun fakta bahwa dirinya adalah iblis pemakan manusia.
Ia kemudian langsung menyerang Jiro untuk melihat kemampuannya. Rago berpikir bahwa Jiro sudah tamat. Namun, yang mengejutkan, Jiro berhasil lolos dan muncul di belakang monster itu dengan pedangnya. Tanpa diduga, monster tersebut bergerak sangat cepat. Ia muncul di belakang Jiro saat masih di udara dan menusuk tubuhnya dengan jari, membuat Jiro seperti sate. Jiro mulai memuntahkan darah, tetapi masih mencoba mengayunkan pedangnya. Namun, monster itu kembali menghindarinya. Jiro jatuh ke tanah dalam genangan darahnya sendiri, dan nyawanya mulai meninggalkan tubuhnya. Rago menghampirinya dengan terkejut. Ia berpikir betapa anehnya Jiro sebagai manusia. Jiro menyelamatkan Monoke tanpa alasan dan bahkan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan makhluk yang sebenarnya bisa saja memakannya. Monster Bigfoot itu menertawakan Jiro dan berkata kepada Rago bahwa ia pasti sudah lama tidak makan dan sedang kelaparan. Karena itu, Rago sebaiknya memakan Jiro untuk mengembalikan kekuatannya sebelum mereka bertarung lagi. Rago berbalik dengan penuh amarah dan menyuruh monster itu diam. Ia mengatakan bahwa monster tersebut akan segera mati. Rago berpikir bahwa ia bisa saja memakan Jiro dan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, ia tidak akan melakukan itu setelah semua yang Jiro lakukan untuk menyelamatkan seorang Monoke. Sebaliknya, Rago mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya dan menyalurkannya kepada Jiro, mengorbankan wujudnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Jiro. Monster itu ketakutan dan bertanya bagaimana mungkin Rago memberikan kekuatannya kepada manusia. Namun, Rago menyuruhnya diam. Jiro kemudian berdiri kembali. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Rago menyuruhnya fokus pada pertarungan. Jiro terus menghindari serangan monster itu sementara Rago menyuruhnya bersiap menyerang. Jiro mengatakan bahwa mustahil baginya untuk melukai monster tersebut. Namun, Rago menyuruhnya untuk tidak khawatir dan hanya meninju Monoke itu pada saat yang tepat. Jiro mempercayainya dan mengatur waktunya dengan sempurna. Dengan kekuatan Rago, Jiro berhasil menghancurkan monster itu, membelah tubuhnya menjadi dua dan membunuhnya. Sebelum Jiro sempat memahami apa yang terjadi, seorang wanita mengarahkan pisau kepadanya dan menyuruhnya diam. Tiba-tiba, seorang pria muncul sambil merokok. Ia mengatakan kepada Jiro untuk tidak khawatir karena mereka bukan Monoke, melainkan pegawai negeri dari Departemen Spionase. Ia mengatakan bahwa mereka akan menahan Jiro. Namun, Jiro mencoba membantah dan langsung dipukul di belakang kepala oleh wanita tersebut hingga pingsan. Para tentara yang berpakaian seperti Stormtrooper kemudian berdebat tentang siapa yang akan membawa tubuh Jiro. Mereka tampak takut terhadapnya. Sebelum mereka sempat memutuskan, wanita yang sebelumnya mengarahkan pisau kepada Jiro menyeret tubuhnya dari kaki, seolah-olah Jiro adalah bangkai yang baru saja ditembaknya. Sementara itu, Jiro tersesat dalam mimpinya. Ia berada di tempat yang sepenuhnya putih dan melihat Rago berdiri di depannya seperti kabut. Rago mengatakan bahwa Jiro memiliki lubang besar di dadanya. Jiro bingung, sampai ia melihat ke bawah dan menemukan lubang besar tersebut. Namun, sebelum sempat khawatir, Jiro terbangun dan mendapati dirinya berada di ranjang rumah sakit. Dengan kepala yang masih sakit, ia memeriksa dadanya untuk memastikan tidak ada lubang di sana. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya. Gadis yang membawanya ke rumah sakit sedang duduk di sampingnya sambil bermain ponsel dan menonton video. Ia memberitahu Jiro bahwa ia sudah tertidur selama lebih dari 1,5 hari dan memperkenalkan dirinya sebagai Ikai. Sebelum Jiro sempat bertanya lebih banyak, Ikai langsung menelepon atasannya dan memberitahu bahwa Jiro sudah bangun serta cukup sadar untuk diajak bicara. Saat itu, perhatian Ikai teralihkan ketika kabut hitam keluar dari tubuh Jiro dan berubah menjadi seekor kucing di atas kepalanya. Jiro kesal karena Rago duduk di kepalanya. Mereka pun kembali bertengkar, sementara Ikai berusaha menenangkan keduanya dan mengingatkan bahwa mereka berada di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, seorang pria senior masuk ke kamar dan berhasil menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa Jiro adalah anak yang tangguh karena manusia biasa tidak akan mampu bertahan dari apa yang telah dialaminya. Ia kemudian melihat Rago yang kini terlihat seperti roh hitam dan bertanya bagaimana keadaannya. Namun, Rago jauh lebih curiga terhadap orang-orang tersebut. Ia menyuruh pria itu untuk tidak ikut campur jika masih peduli dengan nyawanya sendiri. Pria itu menyadari bahwa Rago jauh lebih waspada dari yang ia kira. Ia juga tidak mempercayai Rago, tetapi melihat bahwa Rago tampaknya tidak memiliki niat jahat. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka, pria itu memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Shiba dari Biro Spionase. Jiro menyela dan mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa yang mempekerjakan Shiba karena pria itu telah mengatakannya sebelumnya. Yang ingin Jiro ketahui adalah alasan mereka menipunya. Shiba terkejut karena Jiro masih mengingat semuanya meski kepalanya terbentur. Ia kemudian bertanya apakah Jiro tahu tentang kelompok bernama Aniwabin. Jiro mengangkat alis karena pernah mendengar ayahnya membicarakan mereka. Ia menjelaskan bahwa Aniwabin sudah ada sejak zaman Kesogunan Edo dan merupakan agen rahasia yang dipilih langsung oleh Shogun. Shiba terkejut karena Jiro mengetahui semua itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan mereka tidak berhenti di zaman Edo. Mereka terus bekerja hingga zaman modern dan kini dikenal sebagai Biro Spionase. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan intelijen dan melakukan kontra-intelijen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, tugas mereka adalah menemukan dan menghancurkan Monoke. Shiba menjelaskan bahwa Monoke jarang menyebabkan insiden besar. Biasanya, insiden besar justru disebabkan oleh manusia sendiri.
Karena itu, sebagian besar pekerjaan mereka adalah menjaga VIP dan menyelidiki organisasi berbahaya. Shiba mengatakan bahwa departemennya berfokus pada Monoke, sehingga biasanya ia tidak terlalu banyak melakukan tugas. Namun, baru-baru ini fasilitas mereka diserang oleh sekelompok Monoke. Sementara itu, Rago yang berada di dalam tubuh Jiro kini disegel di fasilitas tersebut. Jiro menyadari bahwa inilah yang dimaksud Rago ketika mengatakan bahwa ia tertidur lelap lalu tiba-tiba terbangun. Shiba kemudian bertanya bagaimana Jiro bisa sampai menyatu dengan Rago. Jiro menceritakan seluruh kejadian tersebut. Ikai sangat terkejut dan bertanya mengapa Jiro begitu bodoh sampai ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya dan bahkan mencoba menyelamatkan Monoke. Jiro membentaknya dan menyuruhnya diam karena Ikai tidak berada di sana dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Shiba menghentikan pertengkaran mereka dan mengatakan bahwa Jiro mungkin sudah mengetahuinya, tetapi penyatuan Rago dengan tubuhnya mungkin bersifat permanen. Bisa jadi tidak ada cara untuk memisahkan mereka kembali. Namun, mereka tetap harus mencari tahu apa yang bisa dilakukan dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Mereka juga tahu bahwa geng Manuke menginginkan Rago, tetapi belum mengetahui alasannya. Karena itu, Biro Spionase akan melindungi Jiro untuk sementara. Jiro tidak menyukai hal tersebut, tetapi Shiba mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak punya banyak pilihan karena laporan orang hilang sudah dibuat atas namanya. Shiba juga mengatakan bahwa Jiro akan dipindahkan ke fasilitas lain keesokan harinya. Ia memperingatkan bahwa rumah sakit ini memiliki banyak penjaga, jadi mencoba melarikan diri akan sia-sia. Jiro duduk sendirian di kamar rumah sakitnya. Ia sangat bosan dan mulai berpikir apakah dirinya akan terus terjebak dalam keadaan seperti ini. Rago tertawa dan mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan Jiro untuk tidak ikut campur, tetapi Jiro tidak mendengarkannya. Rago mengatakan bahwa Biro Spionase telah mengurung Jiro, jadi mereka tidak akan memperlakukannya seperti manusia biasa. Selain itu, para Manuke yang menginginkan kekuatan Rago masih berkeliaran. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan mencoba mendapatkan Jiro. Namun, sebelum Rago selesai bicara, Jiro tiba-tiba bangun dari tempat tidur dan mulai mengamuk. Ia menyuruh Rago bersiap karena mereka akan melarikan diri. Jiro mengatakan bahwa ia tidak akan diam saja dan membiarkan orang lain menentukan apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Rago mengatakan bahwa ada penjaga di luar dan ia tidak akan membantu Jiro menghadapi masalah baru yang dibuatnya sendiri. Jiro menjawab bahwa ia akan mengurus semuanya sendiri. Kemudian, ia melihat seekor burung gagak yang bertengger di luar jendela. Di luar kamar, dua agen khusus ditugaskan untuk mengawasi Jiro. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan dari dalam. Saat membuka pintu, mereka langsung diserang sekelompok burung gagak atas perintah Jiro. Jiro berlari melewati mereka dan melarikan diri dari rumah sakit menuju kebebasan. Saat matahari terbenam, Jiro berada di sebuah jembatan yang tidak jauh dari rumah sakit. Ia berterima kasih kepada burung-burung gagak atas bantuan mereka dan memberi mereka sekantong makanan ringan sebagai balasan. Setelah itu, Jiro kembali ke rumah untuk mencari ayahnya. Namun, ayahnya justru sudah menunggunya di luar rumah. Jiro mencoba mencari alasan, tetapi ayahnya tidak menanggapi dan menyuruhnya ikut. Jiro berjalan di belakang ayahnya hingga mereka tiba di sebuah lapangan kosong. Saat Jiro bertanya mengapa mereka datang ke tempat itu, ayahnya langsung memukul wajahnya hingga ia terlempar ke tanah. Jiro meminta maaf karena menghilang selama 2 hari. Namun, ayahnya mengatakan bahwa Shiba sudah menceritakan semuanya, termasuk bagaimana Jiro diculik oleh Biro Spionase. Ayahnya juga mengatakan bahwa ia tidak percaya putranya sendiri telah menyatu dengan Monoke. Jiro terkejut dan bertanya bagaimana ayahnya bisa mengetahui semua itu. Ayahnya menjawab bahwa ia tahu semuanya karena dirinya sendiri pernah menjadi anggota Biro Spionase. Tiba-tiba, Rago keluar dari tubuh Jiro dalam wujud spektralnya. Ia mengatakan bahwa sejak awal merasa ada sesuatu yang aneh dan niat jahat dari pria tua itu. Sekarang, ia tahu alasannya. Ayah Jiro mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Biro Spionase maupun Monoke mengeksploitasi putranya. Karena itu, ia akan membunuh Jiro dan Rago, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Ia mulai mengumpulkan kekuatannya, sementara Jiro tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya tiba-tiba bergerak dan melancarkan tendangan kapak. Jiro berhasil menghindarinya, tetapi ayahnya langsung mendekat dan melancarkan kombinasi pukulan yang tidak bisa diblokir Jiro. Jiro kembali jatuh ke tanah, darah mengalir dari mulutnya sementara ia terengah-engah. Ayahnya mengatakan bahwa ia sudah mengajari Jiro cukup banyak tentang bela diri, tetapi masih ingin melatihnya menjadi prajurit sejati. Namun, mimpi itu hanya akan menjadi mimpi. Ayahnya tiba-tiba bergerak dan melompat untuk menghabisi Jiro. Rago ikut campur dan menggunakan cakar spektralnya untuk menahan serangan tersebut, lalu mendorong ayah Jiro mundur. Rago memberitahu Jiro bahwa ayahnya benar-benar berniat membunuhnya, jadi Jiro harus mulai menganggapnya serius. Namun, Jiro marah dan menyuruh Rago untuk tidak keluar lagi sampai ia mengizinkannya. Jiro kemudian teringat masa kecilnya. Saat itu, ia pernah memanjat pohon untuk menyelamatkan seekor anak kucing, tetapi tidak tahu cara turun. Ayahnya selalu ada untuk menangkapnya jika terjadi sesuatu. Ia memang sering dimarahi karena melakukan hal seperti itu, tetapi ayahnya selalu ada untuknya. Ayah Jiro menatapnya dengan mengancam dan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, ia telah bertarung melawan manusia dan Monoke di alam bayangan, tempat yang bahkan seperti neraka. Ia melakukan semua itu agar Jiro tidak pernah terlibat di dunia tersebut.
Namun, sekarang Jiro telah mengacaukan semua rencananya dengan ikut campur dalam urusan yang seharusnya tidak ia campuri. Jiro tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak menyesal. Ia juga berjanji akan keluar dari situasi ini dengan caranya sendiri. Ayahnya marah dan menyerbu untuk memukul Jiro. Namun, alih-alih menghindar, Jiro justru menanduk pukulan itu untuk memperlambat serangannya. Sayangnya, ayahnya terlalu kuat hingga Jiro terlempar ke belakang. Untungnya, Jiro berhasil menjaga keseimbangan di udara dan kembali berdiri dengan darah mengalir dari dahinya. Ayahnya menyadari bahwa Jiro tidak akan menyerah bahkan jika harus mati. Ia akhirnya mengakui kekalahan dan mengatakan bahwa dirinya yang kurang memiliki tekad sebelum pergi. Malam harinya, Jiro kembali berendam di bak mandi air panas. Rago memperingatkannya agar tidak terburu-buru menuju kematian karena jika Jiro mati, pengorbanan Rago untuk menyelamatkan nyawanya akan menjadi sia-sia. Jiro tersenyum dan menyebut Rago sebagai rekannya. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka berdua menjalani semua ini bersama-sama. Sementara itu, ayah Jiro menerima telepon dari Shiba. Shiba mengatakan bahwa mereka sempat khawatir ketika Jiro melarikan diri dari rumah sakit. Namun, jika Jiro sudah kembali ke rumah, semuanya akan baik-baik saja. Shiba mengatakan bahwa mereka akan mengirim mobil keesokan harinya untuk menjemput Jiro. Mulai sekarang, Jiro akan menjadi bagian dari mereka dan seseorang yang sangat mereka butuhkan. Keesokan paginya, Jiro bangun lebih awal dan mulai mengemasi barang-barangnya. Rago bertanya apakah Jiro yakin ini adalah ide yang bagus. Jiro memang bukan tipe orang yang terlalu memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Rago memperingatkannya bahwa Jiro tidak tahu siapa orang-orang itu. Sekarang Jiro juga memiliki kekuatan Rago. Ia adalah orang yang unik, dan mereka tidak tahu apa yang mungkin dilakukan orang-orang tersebut kepadanya. Jiro menyeringai dan bertanya apakah Rago mulai menyukainya. Rago langsung menyuruhnya diam. Setelah selesai mengemasi barang, Jiro menemui ayahnya. Saat itu, Ichi tiba dengan wajah kesal dan mengatakan bahwa ia datang sebagai pengawal sekaligus pendamping Jiro agar Jiro tidak melakukan hal bodoh seperti melarikan diri lagi. Ichi menunjukkan truk perusahaan yang sudah menunggu di luar dan mengatakan bahwa ia akan duduk bersama Jiro di belakang. Jiro kesal melihat cara Ichi memandangnya seolah-olah ia adalah serangga. Ia kemudian berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya sebelum pergi bersama Ichi. Ayahnya menyuruh Jiro untuk tidak mati. Jiro menjawab bahwa dirinya tidak mudah dibunuh sebelum meninggalkan rumah dan memulai perjalanan barunya. Begitu mereka masuk ke dalam truk dan kendaraan mulai berjalan, Ichi memasangkan borgol pada Jiro. Jiro terkejut dan bertanya mengapa ia diperlakukan seperti tahanan. Ichi bertanya-tanya mengapa dirinya mendapat tugas mengawal orang bodoh seperti Jiro. Ia lalu mengatakan bahwa Jiro memang merasa seperti tahanan karena pada dasarnya ia memang seorang tahanan. Jiro bingung dan bertanya apa yang sedang dibicarakan Ichika. Ichika menjelaskan bahwa biro spionase dibentuk untuk melawan Monoke. Karena sekarang Jiro adalah setengah manusia dan setengah Monoke, secara teknis ia hanyalah tahanan Monoke bagi mereka. Ichika mengaku tidak tahu apa yang dilihat para petinggi dari Jiro sampai mereka mengerahkan begitu banyak sumber daya untuknya. Namun, ia menganggap pekerjaannya serius dan akan menjalankan tugasnya dengan benar. Jiro menatap Ichika dan mengatakan bahwa ia hanya bersikap baik karena Ichika adalah perempuan. Kalau Ichika laki-laki, Jiro yakin ia sudah dipukuli sejak tadi. Mendengar itu, Ichika marah dan langsung meninju dinding truk tepat di samping wajah Jiro hingga meninggalkan penyok. Jiro pun ketakutan. Ichika mengatakan bahwa ada dua hal yang paling ia benci. Pertama adalah Mano, dan kedua adalah orang mesum seperti Jiro. Menurut Ichika, Jiro bahkan tidak ada baginya. Jadi, lebih baik Jiro diam agar ia bisa bekerja dengan tenang. Saat itu, Rago muncul di samping Jiro dan menyuruh Ichika diam karena ia sedang mencoba tidur siang, tetapi mereka berdua terus membuat keributan. Rago kemudian mengatakan bahwa biro spionase pasti kekurangan anggota jika hanya mengirim seorang perempuan untuk menjaga mereka. Ichika menatap Rago dengan jijik dan mengatakan bahwa ia tidak mau berbicara dengan orang mesum. Namun, Rago mengatakan bahwa saat ini ia memiliki masalah lain yang harus ditangani. Sementara itu, kedua pengemudi truk mulai memasuki daerah yang diselimuti kabut tebal. Salah satu pengemudi bertanya-tanya mengapa kabut di daerah itu begitu tebal. Pengemudi lainnya menjawab bahwa mereka sedang menuju gunung, jadi kabut itu mungkin berasal dari sana. Tiba-tiba, salah satu pengemudi melihat seseorang berdiri di tengah jalan dalam kabut. Ia berbalik untuk memberitahu rekannya. Namun, saat menoleh, ia melihat seorang pria berkacamata aneh yang baru saja memenggal kepala rekannya. Di dalam bak truk, Jiro dan Ichika tiba-tiba mendengar teriakan dan suara benturan keras. Mereka terlempar hingga lampu truk mulai berkedip. Ichika menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Ia segera bangun dan menyuruh Jiro tetap berada di dalam truk sementara dirinya keluar untuk memeriksa keadaan. Jiro mencoba memprotes, tetapi Ichika langsung menutup pintu dan keluar. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka telah memasuki zona kabut spektral. Ichika mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa melakukan kesalahan sebesar itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari belakang. Saat berbalik, ia melihat pria berkacamata aneh duduk di atas makhluk raksasa mirip manusia yang sedang melahap kedua pengemudi. Pria itu mengatakan bahwa dirinya sangat bersemangat menjalankan misi ini dan berharap bisa bertarung seru melawan biro spionase. Namun, yang ia dapatkan hanya dua pengemudi yang tidak berguna dan seorang penjaga perempuan. Ichika merasa kesal dan bergumam bahwa semua pria adalah bajingan misoginis dan seksis.
Ia kemudian mengetuk jam tangannya dan berubah menjadi seragam tempur yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari penampilan biasanya. Pria berkacamata itu akhirnya bersemangat dan menyuruh si raksasa bodoh berhenti mengunyah seperti tikus karena mereka harus bertarung lagi. Tiba-tiba, kabut kembali menyelimuti mereka dan keduanya berubah ke wujud Monoke. Ichika segera mengeluarkan pistol dan mulai menembak. Namun, raksasa itu sama sekali tidak terpengaruh dan hanya menangkis semua peluru dengan lengannya. Sementara itu, pria berkacamata memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Ichika dari belakang. Ichika berhasil menghindar, tetapi tubuhnya terlempar ke arah raksasa itu. Ia segera mengeluarkan pisaunya dan menusukkannya ke tinju raksasa tersebut untuk menyelamatkan diri, lalu mencoba menebasnya. Ichika berhasil mendarat dan menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Ia menghadapi dua Monoke yang masing-masing memiliki kemampuan khusus. Ia menyadari bahwa raksasa itu bodoh dan tidak banyak menggunakan otaknya, tetapi tubuhnya sangat keras. Sementara Monoke yang lebih kurus adalah otak dari kelompok tersebut. Namun, saat Ichika memikirkan hal itu, Monoke kurus tersebut tiba-tiba muncul di belakangnya dan meninju Ichika hingga menghantam truk. Di dalam truk, Jiro merasakan benturan dan bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. Rago mengatakan bahwa mereka sedang diserang oleh Monoke. Ia juga menjelaskan bahwa saat Jiro mengobrol dengan gadis itu, Rago sudah merasakan bahwa mereka memasuki zona spektral. Jiro tidak mengerti apa yang dimaksud Rago. Rago kemudian menjelaskan bahwa zona spektral adalah area yang terpisah dari dimensi manusia dan merupakan wilayah para Monoke. Jiro masih belum sepenuhnya mengerti, tetapi ia meminta Rago membantunya melepaskan borgol agar bisa keluar dan membantu Ichika. Rago mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya karena borgol tersebut adalah alat khusus yang digunakan untuk memblokir energi spektral. Jadi, Rago tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Jiro marah dan mengatakan bahwa ia akan meminta Ichika melepaskannya. Namun, Rago menyarankan agar Jiro membiarkan biro spionase dan para Monoke bertarung sendiri lalu pergi dari sana. Bagi mereka, Jiro hanyalah sepotong daging yang akan digunakan sebagai bahan percobaan. Jadi, menurut Rago, tidak ada alasan bagi Jiro untuk ikut campur. Jiro mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang berjuang di luar demi keselamatan mereka. Ia tidak bisa menyebut dirinya laki-laki jika hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Tepat saat itu, percakapan mereka terputus ketika raksasa tersebut meninju bagian belakang truk hingga terbelah menjadi dua dan membuat Jiro terlempar. Monoke kurus itu kemudian melompat ke atas truk dan menatap Jiro. Ia mengatakan bahwa entah mengapa dirinya diperintahkan untuk membawa Jiro kembali hidup-hidup, tetapi ia tidak terlalu peduli. Ia memberi Jiro waktu 10 detik untuk memutuskan apakah akan menyerah dengan damai atau menjadi makanan mereka. Jiro segera menoleh kepada Ichika dan menyuruhnya melepaskan borgolnya, tetapi Ichika menolak. Jiro marah dan menyebutnya gila. Namun, Monoke kurus itu mengatakan bahwa 10 detik sudah berlalu dan sekarang Jiro akan dimakan, suka atau tidak. Jiro kembali meminta Ichika melepaskan borgolnya. Situasi itu mengingatkannya pada masa kecil, saat ia berada di pemakaman ibunya yang meninggal ketika mencoba melindungi orang-orang dari Monoke untuk biro spionase. Jiro teringat saat ia berjanji kepada ayahnya bahwa mulai hari itu ia akan berlatih agar bisa membuat kedua orang tuanya bangga. Lamunannya terhenti ketika Ichika mengatakan bahwa ia tahu Jiro ingin menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dan kali ini, tugasnya adalah membebaskan Jiro dari borgol. Tepat saat raksasa itu hendak menyerang lagi, Ichika menarik napas dalam-dalam lalu memotong borgol Jiro. Begitu kekuatannya kembali, Jiro langsung melompat ke udara. Dengan bantuan kekuatan Rago, ia melancarkan pukulan yang sangat kuat hingga raksasa itu lenyap. Monoke kurus tersebut terkejut melihat kekuatan Jiro. Ichika memanfaatkan kesempatan itu dengan muncul di belakangnya dan menebasnya hingga berkeping-keping. Jiro kemudian berdiri dan mengatakan kepada Ichika bahwa ia telah berjuang untuk mereka, sementara Ichika berjuang untuk membantunya. Jadi, mereka sudah impas. Ichika mulai sedikit menghormati Jiro dan mengatakan bahwa sekarang truk mereka sudah hancur, mereka tidak punya pilihan selain berjalan kaki. Mereka membutuhkan waktu seharian penuh sebelum akhirnya tiba di markas. Keesokan paginya, Jiro terbangun di dekat dermaga dan mulai menyikat gigi sambil memikirkan semua yang terjadi selama seminggu terakhir. Ia mengetahui keberadaan Monoke, diserang oleh mereka 2 kali, dan sekarang berada di tempat ini. Pikirannya terhenti ketika Shiba bertanya bagaimana perasaannya tinggal di sana. Jiro mengatakan bahwa ia belum pernah punya waktu untuk dirinya sendiri karena selalu diawasi. Namun, Shiba menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi keselamatan Jiro dan organisasi. Ia mengatakan bahwa tempat itu adalah markas besar Regu kedua. Jiro juga akan mulai bekerja sebagai agen, dan kelompok mereka bernama Black Torch. Jiro tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Shiba pun mulai bertanya-tanya bagaimana cara membuat Jiro mau bekerja sama sebagai bagian dari tim. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti dan seorang wanita muda keluar sambil mengucapkan selamat pagi. Shiba memperkenalkannya sebagai Hana, asisten kepala. Seorang pemuda yang tampak putus asa dan seumuran dengan Jiro juga keluar dari mobil. Ia langsung memuji Hana dan mengatakan betapa hebatnya wanita itu. Shiba mengatakan bahwa pemuda tersebut bernama Reiji. Ia juga seorang pemula yang baru bergabung, tetapi berasal dari keluarga mata-mata terkenal seperti Ichika. Jiro langsung tidak menyukai penampilannya. Begitu berada di dalam gudang, Reiji mendekati Ichika dan memanggilnya cantik, membuat Ichika tersipu.
Sementara itu, Reiji menatap Jiro dengan jijik dan bertanya bagaimana orang biasa seperti Jiro bisa masuk ke unit mereka. Jiro langsung bangkit dan suasana mulai memanas. Shiba melihat kesempatan itu dan mengatur pertarungan di antara mereka. Keduanya kemudian keluar dari gudang dan bersiap bertarung untuk membuktikan siapa yang benar-benar jagoan dalam kelompok tersebut. Rago tiba-tiba muncul di belakangnya sambil menguap dan bertanya kenapa dia tidak bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Jiro menyuruhnya kembali tidur karena dia tidak membangunkannya. Namun, Rago mengaku bisa merasakan tatapan si kutu buku berkacamata itu dan tidak bisa mengabaikannya. Jiro memberitahu Rago bahwa si kutu buku itu ingin bertarung dengannya, itulah sebabnya mereka ada di sini. Namun, Rago tidak peduli. Reiji bersiap dengan pedangnya, lalu Jiro bertanya kepada Shiba kenapa si mata empat boleh membawa senjata, sementara dia tidak. Shiba menjawab bahwa Reiji berasal dari keluarga lama yang melayani Shogun, dan keluarganya ahli dalam seni berpedang. Bahkan, leluhur Reiji adalah orang-orang yang mengajari Shogun dan para pangeran bertarung dengan pedang. Shiba mengatakan bahwa si kutu buku suka bertarung dengan pedang, tetapi itu tidak masalah karena Jiro juga boleh memilih senjatanya sendiri. Reiji dengan semangat menyuruh Jiro untuk tidak menahan diri dan menggunakan senjata baru yang telah didapatkannya. Sambil menunjuk Rago, Jiro menjawab bahwa Rago bukanlah senjata, melainkan hanya seekor kucing yang tidak ada hubungannya dengan duel ini karena pertarungan itu hanya antara mereka berdua. Jiro lalu menyuruh Rago untuk tidak ikut campur selama pertarungan. Rago mengaku tidak peduli dan ingin kembali tidur. Setelah itu, dia menghilang. Tiba-tiba, Reiji menjatuhkan pedangnya ke tanah dan berbalik, mengatakan bahwa pertarungan seperti ini tidak akan menyenangkan. Jiro pun bingung. Si kutu buku itu menjelaskan bahwa jika Reiji bertarung seperti biasanya, pertarungan akan berakhir terlalu cepat dan tidak akan menyenangkan bagi para penonton. Dia bahkan mengatakan akan menutup matanya agar pertarungan lebih menarik. Hal itu membuat Jiro sangat marah. Dia bersiap dan berkata bahwa dia akan menghajar wajah Reiji yang pantas ditinju itu. Saat para penonton menyaksikan, Jiro berlari ke arah Reiji dan melompat ke udara, siap meninju bagian belakang kepalanya. Sementara Reiji menghadap ke laut dengan mata tertutup, Ichika bertanya-tanya apakah Jiro melakukan itu agar Reiji tidak bisa mendengar langkah kakinya. Namun, Shiba menganggap Jiro terlalu gegabah untuk memikirkan hal itu. Selain itu, Reiji memiliki indera keenam dan kesadaran 360 derajat, yang membuatnya seperti dinding pedang. Tepat saat itu, Reiji berbalik, meraih pedangnya secepat kilat, lalu menghantam wajah Jiro hingga dia terjatuh ke tanah. Hana merasa kasihan pada Jiro, sementara Reiji mulai mengatakan bahwa mereka sebaiknya mengakhiri pertarungan di sini. Jika dilanjutkan, Jiro mungkin akan mati karena tidak mampu menahan serangan seperti itu. Namun, Shiba menyuruh Reiji diam dan melihat ke belakang. Reiji berbalik dan melihat Jiro sudah berdiri kembali sambil membersihkan debu dari tubuhnya. Jiro mengatakan bahwa itu hanya goresan kecil dan tidak lebih dari itu. Reiji pun harus mengakui bahwa Jiro memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Jiro mengklaim bahwa kakeknya telah memukulinya sejak kecil, jadi permainan pedang kecil Reiji tidak akan berpengaruh apapun. Mendengar seni berpedang disebut permainan membuat Reiji marah. Dia mengatakan bahwa seni yang diwariskan keluarganya selama berabad-abad itu adalah seni untuk membunuh, dan menghina seni itu merupakan pelanggaran yang bisa dihukum mati. Jiro hanya tersenyum dan menyuruh si kutu buku untuk melawannya dan menghukumnya jika bisa. Dia menyadari sesuatu yang menarik akan terjadi dan menyuruh Hana merekam dengan benar. Jiro kembali menyerang si kutu buku seperti sebelumnya. Reiji mengira Jiro adalah tipe orang yang akan terus menyerang dengan cara yang sama sampai berhasil, tetapi itu tidak akan membantunya. Reiji memutuskan untuk mengakhirinya dengan satu tebasan kuat. Namun, saat menebas Jiro, pedangnya tiba-tiba patah menjadi dua. Jiro kemudian melayangkan pukulan keras ke wajahnya hingga Reiji jatuh ke tanah dan darah menyembur dari mulutnya. Reiji bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi, lalu menyadari bahwa Jiro memang mengincar pedangnya sejak awal. Saat serangan pertama, Jiro sudah memperkirakan serangannya. Ketika Reiji mencoba hal yang sama untuk kedua kalinya, Jiro mampu melakukan serangan balik dengan sempurna. Jiro tertawa dan mengatakan bahwa sekarang mereka berdua berada di titik yang sama, tetapi Reiji tidak lagi memiliki penopang yang disebut pedang. Jiro bertanya apakah dia ingin mengakui kekalahan. Namun, si kutu buku ternyata lebih tangguh dari penampilannya. Dia menyeka keringat, memakai kembali kacamatanya, lalu berlari ke arah Jiro untuk melanjutkan pertarungan. Mereka saling menyerang dan melayangkan pukulan demi pukulan ke wajah masing-masing, hingga akhirnya keduanya pingsan. Beberapa saat kemudian, si kutu buku bangun dan melihat Jiro duduk di dekatnya. Jiro mengatakan bahwa dia baru bangun beberapa menit lebih awal, yang berarti pertarungan itu seri. Namun, si kutu buku mengakui bahwa Jiro memang bangun lebih dulu. Jiro melemparkan sekaleng jus kepadanya dan mengatakan bahwa si kutu buku sebenarnya bisa membunuhnya dengan serangan pertama jika mau. Satu-satunya alasan Jiro bisa mematahkan pedangnya pada serangan berikutnya adalah karena pedang itu hanya replika kayu. Jika itu pedang asli, dia pasti sudah tamat. Jadi, seperti pria sejati, Jiro menerima kekalahannya. Si kutu buku terkejut melihat kedewasaan Jiro yang tiba-tiba muncul. Namun, semua itu sirna saat si kutu buku mencoba membuka kaleng tersebut. Soda tumpah ke seluruh tubuhnya, sementara Jiro tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa dia sudah mengocok kaleng itu berkali-kali sebelum memberikannya. Reiji melemparkan kaleng penyok itu kembali ke wajah Jiro,
lalu mereka berdua masuk ke dalam gudang. Di dalam, Hana tampak khawatir melihat kedua anak laki-laki itu dan bertanya-tanya apakah mereka akan baik-baik saja. Tetapi Shiba mengklaim bahwa hari ini hanyalah kegiatan yang menyenangkan. Ujian sebenarnya akan dimulai besok di lapangan. Hana terkejut dan mengatakan bahwa kedua anak laki-laki itu masih benar-benar pemula. Namun, Shiba mengklaim bahwa misi langsung adalah jenis pelatihan terbaik untuk siapapun. Keesokan paginya, Jiro, Ichika, dan Reiji mengenakan pakaian untuk misi pertama mereka sebagai sebuah tim, dan Hana tidak bisa menahan kegembiraannya. Saat Shiba memberi pengarahan, dia menyuruh mereka menekan tombol di pergelangan tangan kiri. Seketika, pakaian mereka berubah menjadi pakaian sehari-hari agar mereka bisa berbaur dengan masyarakat. Shiba kemudian menyuruh Jiro menekan tombol itu 2 kali. Saat melakukannya, Jiro menjadi benar-benar tak terlihat. Shiba mengatakan bahwa mode tak terlihat masih merupakan fitur baru dan harus digunakan dengan hemat karena memiliki beberapa efek negatif pada perlengkapan lain. Dia mengatakan bahwa mereka akan mempelajari sisanya sambil menggunakannya, lalu memasukkan mereka ke dalam mobil dan membawa mereka ke sebuah kuil. Jiro bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di kuil, tetapi Shiba mengatakan bahwa kuil itu adalah salah satu lokasi tersembunyi Biro dan mereka datang untuk beberapa urusan. Dalam perjalanan, Jiro melihat seorang pria berjaket hoodie sedang makan coklat batangan seperti binatang, tetapi dia mengabaikannya. Shiba bertemu dengan salah satu agen dan memohon agar mereka diizinkan menggunakan fasilitas tersebut. Agen itu ragu karena tim divisi operasi khusus 1 seharusnya datang hari ini, dan tidak ada hal baik yang terjadi ketika dua tim bertemu. Namun, Shiba mengatakan bahwa mereka akan pergi sebelum divisi 1 datang. Jiro bertanya kepada Ichika tentang tim divisi 1. Ichika menjelaskan bahwa mereka pada dasarnya adalah agen terbaik Biro. Mereka memiliki personel terbanyak dan semua anggotanya adalah yang terbaik, kebalikan dari tim divisi 2 mereka. Shiba membawa mereka masuk melalui tangga tersembunyi menuju ruang bawah tanah. Dia kemudian bertanya kepada Rago apakah dia akan baik-baik saja. Rago segera muncul dan menyuruh Shiba diam. Shiba tertawa lalu membuka brankas dan mengungkapkan bahwa tempat itu adalah lokasi Rago disegel. Jiro melihat sebuah batu besar di tengah ruangan, dan Shiba menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari sedikit tempat suci dengan batu khusus yang dapat menundukkan energi spektral, sehingga Monoke menjadi benar-benar tak berdaya. Setelah itu, Shiba mengatakan bahwa dia akan membawa Ichika untuk menanyai beberapa orang di atas. Sementara itu, Reiji dan Jiro harus bertanya kepada Rago tentang hari ketika dia disegel. Mendengar itu, Ichika pergi bersama Shiba. Rago kemudian memberitahu Jiro bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada hari dia disegel karena dia tidak mengingat apapun. Jiro menyuruhnya berhenti bercanda karena tidak mungkin Rago melupakan sesuatu yang sepenting itu. Namun, Rago dengan marah menjawab bahwa dia tidak perlu berbohong. Dia sama sekali tidak mengingat apapun sebelum itu. Reiji mengatakan bahwa amnesia bukanlah hal yang mustahil dalam kasus seperti ini, jadi kemungkinan besar Rago mengatakan yang sebenarnya. Menurutnya, Rago pasti pernah dipindahkan ke batu khusus seperti ini, yang pada dasarnya adalah neraka bagi Monoke. Tidak ada yang keluar dari sana tanpa cedera, jadi Rago mungkin beruntung karena hanya mengalami amnesia. Reiji kemudian bertanya kepada Rago apa yang terjadi saat dia bangun dari tidurnya. Rago menjawab bahwa dia terbangun di ruangan ini, dikelilingi sekelompok monino. Mereka menyodorkan sebuah tablet ke wajahnya. Di dalamnya, seorang pria mengatakan ingin Rago meminjamkan kekuatannya agar mereka bisa memusnahkan manusia. Namun, Rago tidak tertarik. Jadi, dia berhasil menipu mereka semua dan melarikan diri sebelum ada yang bisa melakukan apapun. Jiro berpikir satu-satunya cara menyelesaikan semua ini adalah dengan menghajar semua musuh yang menghalangi jalannya. Reiji langsung meneriakinya dan menyebutnya idiot karena berpikir seperti itu. Tiba-tiba, mereka diganggu oleh pria bertudung yang sama yang sebelumnya dilihat Jiro. Dia menjatuhkan coklatnya dan tiba-tiba muncul di antara Jiro dan Reiji sambil berbicara dengan Rago. Jiro dan Reiji langsung menyerangnya, tetapi pria itu terlalu cepat. Dia menghilang dan muncul kembali di depan mereka. Rago memperingatkan Jiro agar berhati-hati dengan orang itu. Namun, Jiro justru bersemangat untuk bertarung. Dia dan Reiji berubah ke kostum mereka dan bertanya-tanya misi seperti apa yang akan mereka hadapi. Pria bertudung itu menatap mereka sambil tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Koga, pria yang akan menjadi penguasa semua Monoke di dunia ini. Jiro bertanya kepada Reiji apa yang sedang dibicarakannya, tetapi Reiji pun tidak mengerti. Koga terus mengoceh bahwa mereka membutuhkan sedikit kekuatan tambahan, dan disitulah Rago berperan. Dia datang untuk membawa Rago agar mendapatkan kekuatan tambahan dan menguasai Monoke lainnya. Jiro menertawakan Rago dan mengatakan bahwa sepertinya seseorang jatuh cinta padanya. Sementara itu, Reiji memikirkan kemungkinan bahwa Koga sedang mencoba menipu mereka, tetapi sejauh yang dia tahu, Koga tampaknya berbicara jujur. Reiji memanggil Koga dan bertanya mengapa dia menginginkan Rago. Koga menjawab bahwa manusia ternyata lebih bodoh dari penampilan mereka karena jawabannya sederhana. Rago hebat, bahkan sangat hebat, dan itulah alasan dia menginginkannya. Reiji menoleh kepada Jiro dan mengatakan bahwa Koga sepertinya memiliki keterbatasan intelektual seperti dirinya. Koga terus mengatakan bahwa Monoke tidak serapuh manusia dan mereka agak abadi. Mereka akan mati jika tubuhnya dipotong-potong, tetapi roh mereka tetap bertahan dan perlahan meredup karena tidak punya makanan.
Rago berbeda, dia pada dasarnya adalah generator spiritual dan tidak akan pernah kehabisan energi spiritual. Itulah sebabnya, jika seorang Monoke berhasil menangkapnya, mereka bisa menjadi abadi. Dan itulah yang ingin dilakukan Koga. Tiba-tiba, Koga menumbuhkan tanduk di kepalanya dan mengklaim bahwa dia akan menjadi abadi serta berdiri di puncak semua Monoke. Jiro bersiap untuk melawan, tetapi Reiji menyuruhnya berhati-hati karena mereka tidak tahu siapa lagi yang bersama Koga. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Koga tiba-tiba muncul di depannya secepat kilat dan menendang dadanya hingga membuatnya sesak napas. Koga kemudian menendangnya lagi hingga terlempar ke dekat batu spektral. Sebelum Jiro bisa bereaksi, Koga mencengkeram wajahnya dan membantingnya ke tanah. Dia mengatakan bahwa Jiro tidak berguna baginya, kecuali karena masih terikat dengan Rago. Koga lalu berbalik ke arah Rago, mengangkatnya seperti anak kucing tersesat, dan mengatakan bahwa dia akan segera membebaskan Rago dari si idiot yang terikat dengannya. Setelah itu, mereka bisa menguasai semua Monoke bersama-sama. Namun, Rago menghancurkan impiannya dengan menyebutnya orang gila. Dia mengatakan tidak akan bekerja sama dengan Koga dan tidak ingin menjadi raja bagi siapapun, jadi Koga bisa membawa kerajaannya ke tempat lain. Mendengar itu, Koga mulai menangis sambil mengguncang Rago dan bertanya bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak peka seperti itu. Saat itu, Jiro menyuruhnya diam karena suaranya menjengkelkan. Dia lalu meraih kaki Koga untuk mencegahnya pergi. Pada saat yang sama, Reiji mengambil posisi dan, dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan tebasan udara ke arah Koga. Serangan itu mendorongnya menjauh dari Jiro dan memberikan beberapa luka. Reiji mengatakan bahwa Koga pasti lawan yang sangat tangguh. Serangannya seharusnya bisa membelah Monoke biasa menjadi dua, tetapi hampir tidak melukai Koga. Dia mengatakan bahwa cepat atau lambat orang-orang di atas akan menyadari bahwa mereka dalam masalah, tetapi mereka tidak bisa menunggu bantuan dan harus mengatasinya sendiri. Koga berteriak menyuruh mereka diam. Dia mengatakan bahwa semua manusia itu lemah, tetapi berpura-pura kuat hanya karena jumlah mereka lebih banyak daripada Monoke dan menganggap planet ini milik mereka. Dia lalu menoleh kepada Reiji dan mengatakan bahwa Reiji akan mati lebih dulu. Namun, Jiro harus tetap hidup karena dia akan menjadi pembawa Rago. Meski begitu, Koga berniat memotong tangan dan kaki Jiro demi kepentingannya sendiri. Koga mengatakan bahwa sekarang dia akan menunjukkan siapa tuan dan siapa pelayan. Setelah itu, dia menggunakan darahnya untuk menciptakan senjata besar. Koga melompat ke arah mereka dan mengayunkan tombak besarnya, sementara Jiro dan Reiji menghindar di tengah debu. Koga melanjutkan serangannya dan memutuskan untuk menyerang Reiji terlebih dahulu. Reiji berhasil menangkis serangan itu dengan pedangnya, tetapi serangannya begitu kuat hingga mematahkan pedangnya menjadi dua. Kini, Reiji tidak punya apa-apa lagi untuk membela diri. Koga lalu menusukkan tombak raksasanya ke perut Reiji dan membuatnya terpental ke tanah. Reiji memuntahkan darah dan menyadari bahwa Koga jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jiro datang membantunya dan mencoba menyerang Koga dari belakang, tetapi Koga terlalu cepat. Dia memblokir serangan itu dengan tombaknya, lalu marah pada kekuatan Jiro dan memukulnya hingga terpental. Koga bertanya di mana kekuatan yang diberikan Rago kepadanya. Pukulan itu membuat Jiro kembali jatuh ke tanah. Koga berjalan menuju Rago dan mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan mengeluarkannya dari tubuh manusia menyedihkan itu, sehingga Rago bisa merasa hidup kembali. Namun, Jiro berhasil bangkit dan mengatakan bahwa dia bukan koper untuk membawa Rago. Dia lalu memanggil kekuatan Rago. Rago setuju bahwa Koga cukup gila dan perlu diberi pelajaran. Gabungan kekuatan mereka menciptakan aura hitam di sekitar tinju Jiro. Jiro kemudian memukul Koga tepat di tengah hingga awan debu besar meledak. Reiji terkejut dengan kekuatan Rago. Namun, setelah debu menghilang, mereka melihat bahwa Koga menerima serangan itu dan terluka cukup parah, tetapi masih baik-baik saja. Koga kembali bertingkah aneh dan menyuruh Jiro menyerahkan Rago karena dia menyukai kekuatan Rago. Namun, Jiro menolak. Tiba-tiba, Koga menyadari bahwa bala bantuan sedang datang. Karena tidak dalam kondisi untuk menghadapi mereka, dia memutuskan untuk pergi. Dia memperingatkan Jiro agar menjaga mulutnya karena suatu hari nanti hal itu akan membunuhnya. Koga kemudian menciptakan portal dan pergi tepat saat Ichika berlari masuk bersama seorang pria tua bernama Tu dari regu pertama. Mereka keluar dari fasilitas dan duduk di luar dekat kuil. Sementara itu, Shiba berbicara dengan pemimpin regu pertama, yang memperingatkannya bahwa tingkah lakunya akan membuatnya menghadapi sidang disiplin. Shiba menyuruhnya tenang, tetapi pria itu hanya pergi sambil membawa cambuknya, meninggalkan Shiba dan timnya. Shiba kemudian berpikir bahwa, dalam benaknya, Reiji dan Jiro telah lolos ujian masuk karena mampu melawan seorang raja yang sangat kuat. Dia bertanya kepada Reiji apakah dia baik-baik saja, tetapi Reiji tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia memikirkan betapa tidak berguna dan tak berdayanya dirinya saat Monoke itu memukulinya dari kiri dan kanan. Dia berpikir bahwa jika bukan karena seragamnya, dia pasti sudah mati. Ichika juga berpikir bahwa jika dirinya cukup kuat, dia pasti sudah menyadari ada sesuatu yang salah dan mungkin bisa membantu mereka. Sementara Jiro memikirkan apa yang sebenarnya Koga inginkan darinya dan Rago, Shiba menyuruh mereka untuk tidak mengkhawatirkan kejadian hari ini karena itu hanyalah latihan untuk memperkuat kerja sama tim. Sekarang, dia tahu mereka akan bisa bekerja lebih baik sebagai tim. Keesokan paginya, Shiba mempersiapkan mereka untuk sesi latihan dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari pengkondisian. Namun,
Sebelum dia sempat menjelaskan latihannya, seorang gadis muda muncul di atas fasilitas sambil tertawa lalu melompat ke arah mereka, berharap bisa meluncur atau semacamnya. Namun, gadis kecil itu langsung jatuh ke tanah. Setelah bangkit, dia mengatakan bahwa dialah yang akan melatih mereka hari ini, lalu pergi dan duduk di atas bahu Shiba. Shiba menjelaskan bahwa gadis itu bernama Fuyo dan merupakan seorang Monoke. Dia mengatakan bahwa meskipun Biro melenyapkan setiap Monoke yang mereka lihat, mereka juga mengampuni Monoke yang ramah dan memilih bekerja sama dengan mereka. Fuyo memperingatkan bahwa dia tidak akan tunduk kepada manusia manapun, seperti yang terlihat dari dirinya yang duduk di atas seorang manusia. Dia lalu menoleh kepada Rago dan mengatakan bahwa Rago terlihat cukup imut dan menggemaskan untuk seekor hewan liar yang kotor. Rago menyebutnya makhluk kecil mungil, dan mereka berdua mulai berdebat sambil saling menghina. Namun, Shiba menyuruh mereka berhenti karena latihan akan segera dimulai. Shiba memberitahu ketiga agen pemula bahwa Monoke mampu menyebabkan hipnosis dan halusinasi. Karena itu, setiap agen harus mampu membebaskan diri dari pengaruh tersebut. Latihan hari ini akan menguji kemampuan itu. Tujuannya sederhana, yaitu keluar dengan selamat dari halusinasi Fuyo. Fuyo lalu bersiap dan mengucapkan mantra bunga yang membungkus ketiga pemula itu di dalam bunga teratai tertutup. Begitu berada di dalam, Reiji mendapati dirinya di sebuah kolam dangkal yang dikelilingi bunga teratai. Dia berjalan sambil bertanya-tanya dunia macam apa ini dan bagaimana cara keluar dari sana. Tiba-tiba, dia berada di tepi kolam dan melihat sebuah gua yang terasa familiar. Dia mencoba mengingatkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi, tetapi kemudian dia melihat seorang pemuda berambut putih keluar dari gua dengan pedang terhunus. Dia mengenali pemuda itu sebagai saudaranya dan kembali mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun, saudaranya memanggilnya lalu melompat untuk menyerang. Reiji nyaris berhasil mengangkat pedangnya tepat waktu dan bertahan melawan saudaranya sendiri. Sementara itu, Ichika berada dalam mimpinya sendiri. Dia melihat dirinya yang masih kecil sedang berkebun dengan gembira bersama ibunya. Sang ibu bertanya apakah Ichika ingin menjadi tukang kebun saat dewasa nanti. Ichika kecil menjawab bahwa dia ingin menjadi mata-mata seperti kedua orang tuanya. Tepat saat itu, ibu Ichika mendapat panggilan kerja lagi. Seperti hari-hari lainnya, dia meninggalkan Ichika untuk bermain dan pergi menjalankan misi, tanpa tahu bahwa itu akan menjadi misi terakhirnya. Ibunya tidak pernah kembali dari misi itu, dan sebuah pemakaman diadakan. Ichika hampir tidak mengingatnya karena semuanya terasa kabur. Sejak hari itu, tawa terasa jauh darinya, dan dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menjadi seorang agen. Dia mulai berlari setiap hari agar menjadi lebih cepat. Setelah dewasa dan cukup mahir, dia dipanggil ke sebuah fasilitas bawah tanah. Di sana, seorang agen membacakan catatan dari ayahnya. Ichika terkejut melihat patung yang menyerupai ibunya di tengah ruangan. Namun, dalam suratnya, ayahnya mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah ibunya yang terjebak dalam mantra dan berubah menjadi batu. Ibunya masih hidup. Sejak hari itu, satu-satunya tujuan Ichika adalah menemukan Monoke yang melakukan semua itu dan mengembalikan ibunya seperti semula. Dia menyentuh patung itu dalam ilusinya, tetapi tiba-tiba patung tersebut mulai bergetar. Sesosok monster muncul dari dalamnya dan bersiap menyerang. Sementara itu, Jiro terus berlari berputar-putar untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba, dia berhadapan langsung dengan iblis bayangan besar. Rago sepertinya mengenalinya, tetapi dia tahu mereka sedang berada dalam halusinasi, jadi itu tidak mungkin nyata. Namun, Jiro tidak terlalu peduli dan bersiap menghancurkannya berkeping-keping. Kembali di dekat gua, Reiji mengingat masa kecilnya. Dulu, dia selalu berlatih tanding dengan saudara kembarnya, Shin, yang hanya beberapa menit lebih tua darinya, tetapi jauh lebih mahir dalam berpedang. Shin selalu dengan mudah menjatuhkan Reiji ke tanah. Suatu kali, saat Reiji sudah berlumuran darah, ayah mereka memuji Shin karena menunjukkan kemampuan berpedang yang luar biasa. Sementara Reiji masih terbaring di tanah, Shin tersenyum lebar kepada ayahnya. Namun, dia segera membantu adiknya berdiri dan mulai mengobatinya. Reiji bercanda bahwa sekarang dia memiliki bekas luka lain untuk disembunyikan. Shin meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud melakukannya sekeras itu, tetapi dia terbawa suasana. Reiji menyuruhnya untuk tidak meminta maaf. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin klan mereka, Shin harus menjadi lebih kuat. Jika dirinya harus menjadi batu loncatan agar Shin bisa menjadi lebih kuat, dia akan melakukannya dengan senang hati. Shin tertawa mendengarnya dan mengatakan bahwa Reiji bukan batu loncatan. Dia berkata bahwa siapapun yang menjadi kepala keluarga, mereka akan selalu menjadi saudara. Shin mengatakan bahwa memiliki saudara yang melindunginya terasa menenangkan. Jika dia gagal menjadi kepala keluarga, posisi itu selalu bisa diserahkan kepada Reiji. Reiji tersenyum mendengarnya, tetapi dia tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun mereka kembar dan selalu bersama sepanjang hidup, Shin entah bagaimana sedikit lebih unggul dalam segala hal dibandingkan Reiji. Pada akhirnya, Reiji menerima bahwa dia akan selalu hidup dalam bayang-bayang saudaranya, dan dia tidak merasa buruk karenanya. Keadaan terus seperti itu hingga hari upacara pedang yang menentukan pewaris keluarga tiba. Upacara pedang adalah ritual khusus keluarganya untuk memilih kepala keluarga baru. Ritual itu dilakukan di sebuah gua gelap yang dikelilingi pepohonan di belakang rumah mereka. Di bagian terdalam gua, terdapat pedang khusus yang telah dilindungi keluarganya selama beberapa generasi. Pedang itu bernama Hell Tempest. Dahulu kala, pedang tersebut dirasuki oleh seorang Monoke.
Untuk menyelesaikan upacara pedang, seseorang harus mengatasi roh di dalamnya dan mengendalikan pedang itu. Reiji ingat pernah melihat upacara pedang sekali saat masih kecil. Namun, satu-satunya hal yang dia ingat dari hari itu adalah betapa takutnya dia. Ayah mereka mempersiapkan Shin untuk menghadapi ritual tersebut. Dia mengatakan bahwa kutukan di dalam pedang semakin kuat setiap tahun, jadi Shin harus melawannya dengan segenap kekuatannya. Shin tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Dia lalu masuk ke dalam gua dengan penuh semangat, sementara Reiji tetap di luar karena yakin Shin pasti akan mengatasi kutukan itu. Shin benar bahwa dia tidak membutuhkan waktu lama. Namun, yang keluar dari gua bukanlah Shin yang sebenarnya. Dia membantai semua penjaga dan bertarung melawan ayah mereka. Reiji hanya bisa menonton tanpa daya, benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Shin kalah, dan Monoke di dalam dirinya memenangkan pertarungan. Ayah mereka berteriak kepada Reiji untuk melarikan diri karena dia bukan tandingan Shin saat itu. Namun, Shin memanfaatkan kesempatan itu dan membelah ayah mereka menjadi dua. Reiji hanya bisa menyaksikan. Shin menatapnya dengan air mata mengalir di wajahnya dan mengatakan bahwa ayah mereka benar. Reiji bukan tandingannya saat itu. Karena itu, Shin menyuruh Reiji berlatih seolah-olah hidupnya bergantung padanya, agar suatu hari nanti dia bisa membunuhnya. Setelah itu, Shin berbalik dan berjalan kembali ke hutan, sementara Reiji berteriak memanggilnya untuk kembali. Kembali ke kenyataan, Reiji bertarung melawan ilusi saudaranya. Shin mengatakan bahwa tidak ada gunanya bertarung karena Reiji tidak bisa mengalahkannya. Namun, Reiji memusatkan pikirannya dan mengingatkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi dari imajinasinya sendiri, bukan saudara kandungnya yang sebenarnya. Shin menyerangnya sekali lagi, tetapi Reiji berhasil memblokir serangan itu dan mendorongnya menjauh. Dia kemudian bersiap untuk bentrokan terakhir, dan keduanya saling menyerang dengan cepat. Namun, ilusi itu bukan tandingan Reiji. Dia dengan mudah menghancurkannya dan berhasil lulus ujian. Sementara itu, Ichika masih berjuang melawan iblisnya sendiri. Ibunya dalam wujud Monoke terus menyerangnya, sementara Ichika berulang kali menghindar. Dia mengingat betapa tenang dan terkendalinya ibunya. Dengan tekad yang sama, Ichika mengeluarkan pisaunya dan menebas monster itu hingga hancur seketika. Ichika kembali ke kenyataan dan menyadari bahwa Reiji juga baru saja keluar. Shiba memberi selamat kepada mereka berdua karena berhasil keluar dari keadaan trans dalam waktu 10 menit. Kemudian, dia menoleh ke bunga teratai terakhir yang berisi Jiro dan Rago. Shiba bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka karena kasus mereka berbeda. Ujian teratai memunculkan rasa tidak aman terdalam yang tersembunyi di dalam jiwa, tetapi dalam kasus ini ada dua jiwa yang menyatu menjadi satu. Kembali ke dalam, Jiro terus menghindari serangan monster itu. Namun, dia menyadari bahwa monster itu terlalu cepat untuk ukurannya dan bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya itu. Monster itu tertawa dan mengatakan bahwa dia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Setelah itu, monster tersebut meledak dan mulai mengejar Jiro, sementara Jiro melarikan diri. Kembali keluar, Fuyo menyadari ada sesuatu yang salah. Saat membuka matanya, dia melihat bunga teratai merah mudanya berubah menjadi hitam pekat. Shiba bertanya apa yang terjadi, dan Fuyo menjawab bahwa dia telah kehilangan kendali atas teratai itu. Dia menduga Rago adalah penyebabnya. Biasanya, Fuyo memiliki kendali penuh atas situasi dan bisa menghentikan latihan jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Namun, sekarang dia sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Jiro harus membebaskan dirinya sendiri, atau dia akan terjebak di dalam teratai selamanya. Kembali ke dalam, Jiro dan Rago tiba-tiba dipindahkan ke zaman lain. Mereka melihat sekeliling dan mendapati diri mereka berada di dekat kuil tempat batu obsidian hitam yang menyegel Rago berada. Namun, kali ini batu itu berada di atas kuil, bukan di bawah tanah. Rago dengan bingung mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana mereka berada. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seorang pemuda berlari ke kuil dan berterima kasih kepada Tuan Rago atas panen melimpah yang diterima desanya. Jiro dan Rago terkejut mendengarnya. Namun, yang lebih mengejutkan, Rago lain muncul di dekat kuil dan memberitahu pemuda itu bahwa dia tidak perlu datang setiap hari dan bahwa dia tidak melakukan apapun untuk panen yang melimpah. Pemuda itu tersenyum dan menjelaskan bahwa di desa lain, Monoke dan para iblis bertarung serta membunuh manusia setiap hari. Namun, berkat Rago, mereka terlalu takut untuk datang ke desa ini, sehingga penduduk tetap aman. Rago membuang muka dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan semua itu untuk menyelamatkan mereka. Dia hanya kebetulan menyukai tempat itu dan ingin tinggal di sana. Pemuda itu mengatakan bahwa hanya dengan kehadiran Rago, penduduk desa sudah merasa aman, dan hal itu membuatnya sangat bahagia. Pemuda itu lalu meninggalkan lobak dan beberapa ikan untuk Rago sebelum pergi dari kuil. Dia berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Jiro tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah era yang sama sekali berbeda. Iblis itu mengucapkan pikirannya dengan lantang dan mengatakan bahwa ini adalah tahun 1730, sebelum Rago disegel di dalam batu obsidian. Saat itu, Monoke bukanlah mitos yang hanya diketahui sebagian orang. Mereka sangat dikenal oleh masyarakat karena ditakuti dan dihormati. Jiro kemudian melihat seorang pemuda berambut putih berjalan menuju kuil sambil tersenyum dan menyapa Rago sebagai teman lama. Pria itu bertanya mengapa Rago tinggal di tempat dengan batu obsidian besar yang pada dasarnya beracun bagi mereka. Rago hanya memakan ikannya dan menjawab bahwa batu itu menjauhkan Monoke lain darinya dan memberinya sedikit kedamaian. Rago yang asli tiba-tiba menyadari bahwa dia mengenali suara pria itu.
Setelah mengingatnya, dia sadar bahwa pria tersebut adalah orang yang menghubunginya tepat setelah dia dibebaskan dari batu. Pria berambut putih itu memberitahu Rago bahwa manusia telah berubah dan sekarang mulai benar-benar membunuh Monoke. Rago tampaknya tidak terlalu peduli dan mengatakan bahwa beberapa Monoke menjadi terlalu sombong dan membunuh manusia dengan kejam, jadi hal seperti ini pasti akan terjadi. Pria itu menjawab bahwa bukan hanya itu masalahnya. Manusia juga sedang membentuk pasukan anti-Monoke yang terorganisir dan didukung oleh Shogun. Dengan pasukan itu, mereka memburu Monoke satu persatu. Dia mengatakan bahwa beberapa Monoke bahkan bergabung dengan manusia demi menyelamatkan diri. Hal itu mengubah tatanan alam, di mana Monoke memangsa manusia, sementara manusia takut dan menghormati mereka. Rago mengatakan bahwa dia tetap tidak peduli dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan pria itu. Tiba-tiba, sekelompok Monoke muncul. Pria berambut putih itu mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan pasukannya sendiri untuk melawan manusia dan ingin Rago bergabung dengan mereka. Rago langsung menolak karena tidak ingin menjadi bagian dari kelompok seperti itu. Para Monoke mulai berteriak dan mengatakan bahwa Rago tidak memahami betapa seriusnya situasi ini. Beberapa bahkan bertanya apakah dia berada di pihak manusia. Namun, pria berambut putih itu membungkam mereka semua. Dia menoleh kepada Rago dan mengatakan bahwa sosok dengan kekuatan seperti Rago tidak bisa begitu saja diabaikan. Dia berjanji akan kembali besok dan menyuruh Rago memikirkannya. Namun, Rago menyuruhnya tidak perlu kembali karena jawabannya tidak akan berubah. Keesokan paginya, Amagi, pria berambut putih itu, kembali ke kuil. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk mendapatkan jawaban dan ingin tahu apakah Rago akan bergabung dengan mereka. Rago sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Namun, Rago kemudian melihat darah menetes dari tangan Amagi. Amagi tertawa dan mengatakan bahwa desa itu sangat bagus, subur, dan penuh manusia, jadi dia sempat makan camilan dalam perjalanan. Di tangannya, terdapat kepala pemuda yang setiap hari membawakan ikan untuk Rago. Melihat itu, Rago kehilangan kendali dan berubah menjadi monster besar. Jiro pun menyadari bahwa monster yang mereka lawan sebelumnya adalah Rago sendiri. Amagi segera berubah menjadi Monoke, sementara Rago menggunakan sihir dan menghantamnya dengan amarah membabi buta. Kekuatan Rago begitu dahsyat hingga semua yang ada di sekitarnya hancur, termasuk kuil, gunung, hutan, para Monoke yang dibawa Amagi, dan seluruh penduduk desa. Amagi sendiri kehilangan satu lengan dan berada dalam kondisi mengerikan. Dia mengatakan bahwa Rago memang sekuat yang dibayangkannya. Namun, dengan hancurnya seluruh desa, manusia pasti akan berbalik melawan Rago dan akhirnya memburunya. Karena itu, menurut Amagi, pilihan terbaik Rago adalah bergabung dengan para Monoke. Rago terdiam sejenak dan mengingat bagaimana pemuda itu pernah menyebutnya sebagai penyelamat desa. Setelah pembantaian yang baru saja terjadi, Rago memutuskan untuk tidak memihak siapapun dan berjalan menuju obsidian kematian. Amagi berteriak menyuruhnya berhenti, tetapi Rago menyatu dengan obsidian kematian dan menyegel dirinya di dalam batu untuk selamanya. Mereka kemudian kembali ke dunia seperti mimpi dan melihat hantu Rago di depan mereka. Hantu itu marah karena Rago menyatu dengan manusia dan dianggap memihak, padahal dia telah memutuskan untuk tidak pernah memihak siapapun. Monster itu menyerang mereka, tetapi Jiro melompat menjauh dan bertanya kepada Rago apakah mereka harus mengakhiri semua ini. Rago memberikan seluruh kekuatannya kepada Jiro, dan mereka bersiap untuk bertarung. Di luar, Fuyo terus berusaha mendapatkan kembali kendali atas bunga teratai, tetapi berulang kali gagal. Tepat saat itu, retakan muncul pada teratai hitam. Sebuah tangan iblis besar menerobos keluar, diikuti oleh Jiro dan Rago yang akhirnya berhasil keluar. Fuyo marah karena mereka menjadi yang terakhir menyelesaikan latihan. Tak lama kemudian, sambil minum soda, Jiro menjelaskan semua yang dilihatnya. Shiba menyadari bahwa mereka baru saja menemukan informasi yang sangat menarik. Hana bertanya apakah dia harus melaporkannya kepada atasan, tetapi Shiba menolak. Dia mengatakan bahwa mereka akan menggunakan informasi itu sebagai alat tawar-menawar dan mulai membuat rencana untuk maju serta menemukan Amagi. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.